Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa sharing lagi konten tentang konseling. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai model konseling spiritual. Wah, menarik banget kan? Langsung aja kita kupas. Sebelum masuk ke pembahasan konseling spiritual, kita pahami dulu yuk spiritual itu apa? Dalam bahasa Inggris, spiritual ini berasal dari kata spirit, yang artinya adalah kekuatan. Nah, spirit apa yang dimaksud? Kekuatan apa yang dimaksud di sini? Kekuatan yang dimaksud di sini merupakan kemampuan diri untuk menghidupkan kekuatan hidup pada manusia. Jadi pada dasarnya, semua manusia memiliki spirit, memiliki kekuatan dalam dirinya. Nah, kekuatan-kekuatan ini bisa berasal dari berbagai macam hal. Bisa dari nilai-nilai yang kita yakini dalam agama, dalam tradisi, atau dalam keyakinan yang kita miliki. Spirit juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dirasakan tentang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain yang dimanifestasikan atau diterapkan pada perbuatan dan perilaku yang positif. Nah, lebih mudahnya, ketika seseorang itu memiliki agama atau memeluk sebuah keyakinan, maka satu spirit atau satu kekuatan yang ada dalam dirinya merupakan keyakinan yang dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Misalnya dalam agama Islam, kita diajarkan untuk bersabar ketika mendapat musibah. Nah, kesabaran dalam menghadapi musibah itu merupakan salah satu spirit yang didapatkan dari keyakinan kita terhadap ajaran atau nilai-nilai agama yang kita yakini. Tanpa disadari, keyakinan tersebut akan menguatkan kita untuk lebih tangguh dan lebih mampu menghadapi masalah yang ada. Kita masuk ke pembahasan konseling spiritual. Konseling spiritual itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah proses pemberian bantuan kepada individu supaya individu tersebut memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya. Nah, fitrah manusia itu sendiri merupakan makhluk yang beragama. Nah, karena dia makhluk yang beragama, maka dia sepatutnya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya dan mengatasi masalah kehidupan yang dimiliki melalui pemahaman, keyakinan, serta praktek ibadah dari agama yang dianutnya. Nah, kita ambil contoh. Ketika kita merupakan seorang muslim, maka seharusnya kita meyakini bahwa setiap masalah yang diberikan oleh Allah selalu disertai dengan jalan keluarnya. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa masalah, normalnya sebagai manusia yang memiliki agama dan memiliki keyakinan, yang kita lakukan pertama kali biasanya adalah kembali kepada Allah. Misalnya ketika kita mengalami kegelisahan atau kecemasan terhadap suatu hal, nah kita bisa mereduksinya atau kita bisa meredakan kecemasan tersebut dengan mentadaburi Al-Quran. Karena dalam ajaran Islam sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa ketika kita merasakan gelisah, maka Al-Quranlah obatnya. Kenapa ini bisa terjadi? Manusia itu sendiri memiliki sebuah skema kognitif. Skema kognitif ini merupakan suatu proses di mana informasi itu disusun dan disimpan dalam level yang bernama preconscious. Preconscious ini merupakan kata hati. Nah, informasi yang sudah kita dapatkan ini kemudian dibawa ke dalam alam sadar kita. Ketika dibawa ke alam sadar, nah maka otak kita akan bekerja untuk menginterpretasikan informasi tersebut supaya diarahkan kepada perilaku atau aktivitas kita. Terpengaruh oleh pemahaman tersebut sampai berada dalam kesadaran diri yang paling dalam atau juga disebut juga sebagai deeper awareness of self. Nah, ketika kita sudah memiliki kesadaran diri yang paling dalam, nah disinilah muncul yang namanya core beliefs, yaitu keyakinan. Kita ambil contoh lagi. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan membebankan sesuatu melebihi batas kemampuan seorang manusia. Nah, ketika individu menerima informasi atau pemahaman tersebut,
pemahaman tersebut akan diarahkan ke pemikiran kita atau alam sadar kita. Disitulah pemahaman itu ditancapkan sehingga menjadi sebuah pemahaman yang dalam. Nah, ketika diri kita ini sangat sadar dengan informasi tersebut, dengan pemahaman bahwa Allah tidak akan membebankan beban melebihi batas kemampuan individu. Nah, disitulah kita akan meyakini bahwa hal tersebut benar. Jika nanti kita dihadapkan dalam suatu masalah, dengan kekuatan inilah, dengan spirit inilah kita bisa menghadapi masalah dengan lapang dada. Serta terus optimis bahwa ini memang yang terbaik, bahwa masalah ini akan berlalu dan saya mampu menghadapinya. Dalam konseling spiritual itu sendiri ada beberapa model yang bisa diterapkan dalam prosesnya. Di antaranya yang pertama yaitu menggabungkan agama dengan berbagai problema yang dihadapi. Contoh intervensinya merupakan counselor prayer atau pembacaan doa bagi klien. Di sini biasanya konselor mendoakan klien agar klien ini dapat mengembangkan pemahaman tentang masalah dirinya dan mampu mengatasinya. Dalam agama Islam khususnya, doa itu merupakan spirit yang sangat besar. Doa berisikan harapan dan juga merupakan senjata terkuat bagi umat muslim untuk menghadapi segala rintangan yang ada. Selain itu, ketika kita menghadapi masalah, kita juga bisa menggabungkan agama dengan problema yang kita hadapi melalui cara merujuk kepada kitab suci. Dalam agama Islam, tentu kita dapat menggunakan Al-Quran untuk mencari solusi dalam problema yang kita hadapi. Di sini, konselor bersama klien dapat menelaah ayat-ayat dalam Al-Quran yang dirasa relevan dengan masalah yang dihadapinya, sehingga dapat mengkonter perasaan yang tidak tepat. Di sini, konselor juga bisa mengkonfrontasi klien melalui keyakinan spiritualnya. Misalnya, ketika ada klien yang dia suka berjudi atau suka minum-minuman keras, nah di sini konselor dapat mengkonfrontasi klien bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai agama yang diyakini, yaitu dalam ajaran Islam. Ajaran Islam sendiri melarang perjudian dan juga melarang minuman keras. Nah, hal itu tentulah tidak sesuai antara nilai agama yang diyakini dan juga dengan perbuatan yang dilakukan oleh konselor. Selain itu, konselor juga bisa menggunakan biblioterapi keagamaan, di mana di sini konselor bisa menggunakan literatur keagamaan untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat spiritualitas konseling. Yang kedua yaitu terapi. Yang dimaksud dengan terapi di sini merupakan model konseling spiritual yang mengacu pada proses dan juga hasil terapi. Nah, terapi-terapi di sini bisa diambil dari praktek-praktek ibadah dalam agama atau keyakinan yang dianut. Misalnya dalam Islam kita dapat menggunakan terapi sholat, terapi dzikir, terapi membaca Al-Quran, terapi taubat, terapi puasa, dan lain-lain. Nah, model konseling spiritual yang ketiga yaitu model konseling spiritual yang berfokus pada keyakinan di luar tradisi tertentu. Nah, di sini dalam prakteknya, konselor dapat menerapkan teaching spiritual concept atau pemberian informasi mengenai konsep-konsep spiritual. Misalnya, mengenai nilai-nilai cinta kasih, mengenai perdamaian, rasa syukur, dan kesadaran bahwa Tuhan memberikan kehidupan yang berharga agar kita dapat menjalani dengan sebaik-baiknya. Selain itu, di sini konselor juga bisa menerapkan spiritual self disclosure atau pengungkapan spiritual diri. Nah, dalam prosesnya di sini, konselor itu bisa berbagi dengan klien atau konselor tentang pengalaman spiritualitasnya dan mencoba mengemukakan model sebagai upaya untuk menguatkan klien. Nah, di sini konselor bisa mengungkapkan pengalaman spiritualnya sendiri untuk mencoba mempengaruhi klien dan mengajak klien agar dapat
mengungkapkan juga bagaimana pengalaman spiritualnya untuk bisa mendiskusikannya. Selain itu, konselor juga bisa menggunakan cara untuk mendorong konseli agar dapat memaafkan. Nah, di sini konselor bisa mendiskusikan tentang bagaimana makna memaafkan baik terhadap diri sendiri supaya terhindar dari rasa bersalah maupun terhadap orang lain, dan bagaimana menggunakan perbuatan memaafkan itu supaya bisa digunakan untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Terakhir, Shandu mengatakan bahwa spiritual wellness is a reflection of spiritual health, yang artinya kemampuan spiritual seseorang itu merupakan refleksi dari kesehatan spiritualnya atau kesehatan mentalnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan dan juga mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.